Para sufi berkata bahwa alasan penciptaan adalah karena Yang Maha Sempurna ini mengetahui dirinya dan melakukannya dengan membangkitkan cinta dari sifatnya dan membuatnya menjadi objek cinta yang merupakan keindahan. Dengan makna ini, para derwis saling menghormati satu sama lain dengan berkata, Is Allah, Ma'bud Allah. Allah adalah cinta dan Allah adalah kekasih yang dicintai. Seorang penyair Hindustan berkata, hasrat untuk melihat kekasih membawaku ke dunia, dan hasrat yang sama untuk melihat kekasih membawaku ke surga. Karena cinta merupakan sumber ciptaan dan pemelihara nyata dari semua keberadaan. Maka bila manusia tahu bagaimana cara memberikannya kepada dunia di sekelilingnya dan sebagai simpati, sebagai kebaikan, sebagai pelayanan, ia memberi kepada semuanya makanan kepada setiap jiwa yang lapar. Jika orang mengetahui rahasia hidup ini, ia akan menguasai dunia dengan pasti. Cinta selalu dapat dikenali dalam gagasan, ucapan, dan perbuatan orang yang mencintai. Karena setiap ekspresinya terdapat kehangatan yang muncul sebagai keindahan, kelembutan, dan kehalusan. Hati yang terbakar oleh api cinta cenderung untuk melelehkan setiap hati yang dijumpainya. Cinta menghasilkan pesona pada pecinta, sehingga sementara ia mencintai seseorang, semua mencintai pecinta itu. Magnetisme cinta dijelaskan oleh seorang penyair Hindustan dengan berkata, mengapa tidak semua hati dilelehkan menjadi tetesan-tetesan oleh api yang dipelihara hatiku sepanjang hidupku? Karena sepanjang hidup, aku meneteskan air mata derita karena cinta. Pecinta berkunjung buku-buku penuh dengan air mata. Untuk mengajarkan cinta, Nabi Isa berkata, aku akan membuatmu menjadi pemancing manusia. Jalaluddin Rumi berkata, setiap orang tertarik kepadaku untuk menjadi sahabatku, tapi tak seorang pun tahu apa di dalam hatiku yang menariknya. Mencintai, memuji seseorang yang berhubungan dengan kita, baik dalam hal kelahiran, ras, kepercayaan, atau hubungan duniawi lain, datang dari cinta jiwa. Kadang-kadang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kadang kehadiran seseorang menarik kita seperti magnet. Kadang kita melihat seseorang dan merasa, mungkin aku telah mengenalnya. Kadang kita berbicara dengan orang lain dan merasakan mudah memahami, seolah-olah kedua jiwa saling mengenal. Semua ini berkaitan dengan pasangan jiwa. Hati yang tercerahkan dengan cinta lebih berharga daripada semua permata di dunia. Ada berbagai macam hati, sebagaimana adanya berbagai macam unsur di dunia. Yang pertama, hati dari metal perlu lebih banyak waktu dan lebih banyak api cinta untuk memanaskannya. Setelah panas, ia akan meleleh dan dapat dibentuk menurut kehendak ketika itu, namun kemudian menjadi dingin kembali. Kedua, hati yang terbuat dari lilin yang segera meleleh ketika bersentuhan dengan api, dan bila mempunyai suhu ideal, ia akan mempertahankan api hingga lilin habis terbakar. Ketiga, hati dari kertas yang dapat menyala dengan cepat ketika bersentuhan dengan api dan berubah menjadi abu dalam waktu sekejap. Cinta itu seperti api. Nyalanya adalah pengorbanan, apinya adalah kearifan, asapnya adalah keterikatan, dan abunya adalah keterlepasan. Api muncul dari nyala, demikian pula kearifan yang muncul dari pengorbanan. Bila api cinta menghasilkan nyala, ia menerangi jalan, dan semua kegelapan yang
Bila daya hidup bangkit di dalam jiwa, itu adalah cinta. Bila di dalam hati, itu adalah emosi. Dan bila di dalam tubuh, itu adalah nafsu. Karena itu, orang yang paling mencintai adalah yang paling emosional. Dan yang paling emosional adalah yang paling bernafsu, sesuai dengan tataran yang paling disadarinya. Bila ia bangkit di dalam jiwa, ia mencintai. Bila bangkit di dalam hati, ia emosional. Bila sadar akan tubuh, ia bernafsu. Ketiganya dapat digambarkan dengan api, nyala api, dan asap. Cinta adalah api di dalam jiwa. Ia adalah nyala api bila hati dinyalakan, dan ia adalah asap bila ia menjelma melalui tubuh. Cinta pertama adalah bagi diri sendiri. Bila dicerahkan, orang melihat manfaatnya yang sejati, dan ia menjadi orang suci. Tanpa cahaya pencerahan, manusia menjadi egois dan ia menjadi setan. Cinta kedua diperuntukkan bagi lawan jenis kelamin. Bila demi cinta, ia bersifat surgawi, dan bila demi nafsu, ia bersifat duniawi. Cinta ketiga diperuntukkan bagi anak-anak, dan ini merupakan pelayanan pertama bagi makhluk Allah. Memberikan cinta kepada anak-anak adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang dipercayakan oleh Pencipta. Tetapi bila cinta ini meluas dan mencakup seluruh penciptaan Allah, hal ini mengangkat manusia menjadi orang-orang pilihan Allah. Cinta orang tua kepada anak-anaknya jauh lebih besar daripada cinta akan anak-anak itu kepada orang tuanya. Karena semua pemikiran penggunaan tua terpusat pada anak. Tetapi cinta anak mula-mula terpusat pada diri sendiri. Nabi Muhammad SAW ditanya seseorang, cinta siapa yang lebih besar? Cinta anak-anak kepada orang tua mereka, atau cinta orang tua kepada anak-anaknya? Beliau menjawab, cinta orang tua lebih besar. Karena sementara melakukan semua hal, mereka berpikir bagaimana agar anak-anaknya tumbuh dan bahagia, seolah-olah ia mengharap untuk hidup di dalam kehidupan anak-anaknya setelah sementara anak-anak yang saleh berpikir bahwa suatu hari orang tuanya akan mati, dan dengan demikian mereka hanya sementara dapat melayani orang tua mereka. Orang itu bertanya kembali, cinta ayah atau ibu kan yang lebih besar? Nabi menjawab, cinta ibu. Ia berhak memperoleh penghormatan dan pelayanan, karena surga terletak di bawah kakinya. Cinta orang tua adalah cinta yang paling diberkahi.